Halo teman-teman, selamat datang di English Brain Pop. Pernah nggak sih kalian merasa takut banget? Entah itu takut ujian, takut sama kecoa, atau takut gelap. Nah, di bahasa Inggris, kata takut itu nggak cuma afraid aja loh. Ada banyak kata kerja atau verb yang bisa dipakai untuk mengekspresikan rasa takut. Dan setiap kata punya nuansa yang berbeda. Hari ini kita akan belajar 10 verb tentang takut dalam bahasa Inggris, lengkap dengan contoh cerita sehari-hari, struktur kalimatnya, dan penjelasan kapan harus dipakai. Jadi jangan kemana-mana, yuk kita mulai. Oke, sedikit pengetahuan dasar dulu. Dalam bahasa Inggris, kata afraid itu bentuk adjektif atau kata sifat. Tapi kalau kita ingin pakai dalam bentuk verb atau kata kerja, ada banyak sekali pilihan. Bedanya apa? Kalau verb dipakai untuk menunjukkan aksi atau reaksi takut, misalnya sesuatu yang menakutkan kita atau kita merasa sangat panik karena suatu hal. Dengan perbedaan ini, kita bisa pilih kata yang lebih tepat dan bisa bikin bahasa Inggris kita terdengar lebih natural. Oke, sekarang kita bahas 10 kosakata takut dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah fear. Fear artinya takut. Fear dipakai di situasi formal, biasanya untuk rasa takut yang serius. Kamu bisa membuat kalimat dengan kata fear dengan structure subject plus fear plus noun atau verb being. For example, I fear losing my job. Saya takut kehilangan pekerjaan. Bayangin kamu kerja di sebuah perusahaan, suatu hari atasanmu bilang kalau akan ada perubahan besar di kantor. Biasanya perubahan itu berarti ada kemungkinan orang akan pindah atau bahkan ada yang dipecat. Nah, dalam situasi itu kamu langsung merasa khawatir banget. Di kepalamu muncul pikiran, aduh gimana kalau aku yang kena? Aku takut kehilangan pekerjaan ini. I fear losing my job. Itulah gunanya kata kerja fear untuk menggambarkan rasa takut yang serius dan mendalam, biasanya tentang hal yang penting dalam hidup seperti pekerjaan. Contoh yang kedua, misalnya, many students fear failing their exams. They study all night because of that fear. Banyak siswa takut gagal ujian. Mereka belajar semalaman karena ketakutan itu. Bayangkan sekelompok siswa menjelang ujian akhir. Malam hari, alih-alih tidur nyenyak, mereka justru begadang sambil belajar keras. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada rasa takut yang besar. Takut gagal, takut nilainya jelek, takut mengecewakan orang tua. Rasa takut itu mendorong mereka untuk terus belajar. Di sini, kata kerja fear dipakai untuk menunjukkan ketakutan yang sifatnya serius, bukan sekedar kaget. Yang kedua adalah scare. Scare berfungsi untuk mengatakan sesuatu yang membuat orang lain takut. Kamu bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata scare dengan structure something plus scares plus object. Something di sini maksudnya adalah hal atau benda atau peristiwa apa saja yang bisa menyebabkan rasa takut. Jadi bukan cuma benda fisik, tapi juga bisa suara, kejadian, bahkan ide. For example, the loud thunder scared the little boy. He ran to his mother and hugged her tightly. Petir keras menakuti anak kecil itu. Dia lari ke ibunya dan memeluknya. Contoh yang kedua adalah horror movies scare me. Last night after watching one, I couldn't sleep at all. Film horor membuat saya takut. Tadi malam setelah menonton, saya sama sekali nggak bisa tidur. Coba bayangkan kamu baru selesai nonton film horor tengah malam. Waktu lampu kamar dimatikan, tiba-tiba bayangan di pojok ruangan terlihat mencurigakan. Kamu mulai merasa gelisah, susah tidur, bahkan setiap suara kecil membuat kamu kaget. Itu karena film horor tadi benar-benar scare you, alias membuat kamu takut. Jadi, kata kerja scare sering dipakai untuk hal-hal yang menimbulkan rasa takut.
secara langsung, misalnya film, suara keras, atau sesuatu yang menyeramkan. Yang ketiga ada frighten. Frighten sifatnya lebih formal daripada scare, biasanya untuk hal-hal menegangkan. Kamu bisa membuat kalimat dengan kata frighten dengan structure something plus frightens plus object. Misalnya, the big dog frightened the children. They screamed and ran away quickly. Anjing besar itu menakuti anak-anak. Mereka menjerit dan langsung lari. Misal ada sekelompok anak kecil sedang main bola di halaman. Tiba-tiba muncul seekor anjing besar, menggonggong keras dengan gigi kelihatan. Anak-anak langsung panik. Mereka teriak sekencang-kencangnya, lalu lari terbirit-birit. Nah, itulah arti frighten. Sesuatu membuat orang lain merasa takut dan kaget, biasanya karena situasi mendadak. Contoh yang kedua, misalnya, the strange sound at night frightened me. I thought there was a ghost in the house. Suara aneh di malam hari membuat saya takut. Saya kira ada hantu di rumah. Misalnya, tengah malam kamu sendirian di rumah. Tiba-tiba ada suara krek dari atap. Terus suara langkah pelan-pelan. Kamu langsung mikir, astaga, jangan-jangan ada hantu. Perasaan takut itulah yang dimaksud dengan frighten. Yang keempat ada terrify. Terrify yaitu rasa takut yang sangat besar. Kamu bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata terrify ini dengan structure something plus terrifies plus object. Contohnya misal, the thought of losing her family terrifies her. She can't imagine life without them. Pikiran kehilangan keluarganya sangat menakutinya. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa mereka. Jadi, misalnya ada seorang wanita yang sangat menyayangi keluarganya. Setiap kali terbayang kemungkinan kehilangan mereka, jantungnya berdegup kencang, matanya berkaca-kaca. Rasa takut itu begitu dalam sampai bikin dia nggak bisa tenang. Nah, itulah yang disebut dengan terrify. Rasa takut yang sangat besar dan seringkali lebih ke arah perasaan, bukan sekedar kejadian mendadak. Contoh yang kedua, misalnya, flying on a plane terrifies him. Every time he hears the engine, his hands start shaking. Naik pesawat sangat menakutinya. Setiap kali dengar mesin, tangannya langsung gemetar. Misalnya ada seorang pria yang setiap kali harus naik pesawat, keringatnya menjadi dingin, tangannya sampai bergetar. Dan suara mesin pesawat saja sudah bikin dia pucat. Jadi, terrify dipakai untuk ketakutan yang intens, yang sangat kuat. Yang selanjutnya adalah horrify. Horrify yaitu takut yang bercampur rasa ngeri atau shock. Kamu bisa membuat kalimat dengan kata horrify ini dengan structure something plus horrifies plus object. For example, the accident horrified everyone on the street. People stood still, not knowing what to do. Kecelakaan itu membuat semua orang di jalan ngeri. Orang-orang terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Misalnya kamu ada di jalan raya dan tiba-tiba lihat kecelakaan parah di depan mata. Orang-orang langsung berhenti, wajahnya pucat, gak ada yang bisa bergerak. Itulah yang disebut dengan horrify. Bukan hanya takut, tapi campur dengan rasa ngeri dan shock. Contoh yang kedua dari horrify, yaitu the terrible news horrified her. She couldn't stop crying. Kabar buruk itu membuatnya ngeri. Dia tidak bisa berhenti menangis. Misalnya seorang wanita menerima kabar buruk di telepon, sampai-sampai tubuhnya lemas, tangisnya pecah. Rasa takut bercampur ngeri itulah makna dari horrify. Yang selanjutnya ada petrify. Petrify ini bisa diartikan dengan takut sekali sampai tidak bisa bergerak.
atau diam seperti batu. Kamu bisa membuat kalimat dengan kata petrify dengan structure something plus petrifies plus object. For example, the ghost story petrified the kids. They couldn't even move after hearing it. Cerita hantu membuat anak-anak ketakutan. Mereka bahkan tidak bisa bergerak setelah mendengarnya. Bayangin ada anak-anak lagi berkemah, lalu ada yang cerita kisah hantu. Semakin lama, ceritanya semakin seram. Sampai akhirnya, anak-anak itu cuma bisa bengong, kaku, dan tidak berani gerak. Nah, itulah yang disebut dengan petrified, yaitu takut sampai diam seperti batu. Kemudian contoh lainnya, the huge snake petrified me. I just froze and couldn't run. Ular besar itu membuat saya ketakutan. Saya hanya diam dan tidak bisa berlari. Misalnya kamu lagi jalan di hutan, lalu tiba-tiba muncul ular besar di depanmu. Kaki rasanya terkunci, tubuh membeku, dan tidak bisa lari sama sekali. Nah, itulah petrify, yaitu rasa takut yang bikin kita nggak bisa bergerak. Berikutnya ada appall. Appall yaitu takut yang bercampur dengan jijik atau kaget sekali. Kamu bisa menggunakan atau membuat kalimat dengan menggunakan appall ini dengan structure something plus appalled plus object. For example, the dirty hospital appalled the visitor. They couldn't believe how bad it was. Rumah sakit yang kotor itu membuat pengunjung takut dan jijik. Mereka tidak percaya betapa buruknya kondisinya. Misalnya ketika kamu masuk ke rumah sakit, tapi yang kamu lihat bukan sebuah kebersihan, melainkan lantai yang penuh debu, bau tidak sedap, dan peralatan yang berkarat. Orang-orang langsung mundur, wajahnya berubah, dan jijik sekaligus takut. Nah, itulah yang disebut dengan appalled, yaitu merasa ngeri bercampur jijik dan shock. Contoh yang kedua, misalnya, the cruelty to animals appalls me. I can't watch videos about it. Kekejaman terhadap hewan membuat saya takut dan ngeri. Saya tidak bisa menonton video tentang itu. Jadi ada video tentang penyiksaan hewan yang kejam. Banyak orang gak sanggup menontonnya karena merasa marah, jijik, sekaligus takut bercampur jadi satu. Inilah nuansa kata appall. Yang berikutnya ada startle. Startle yaitu rasa takut karena kaget tiba-tiba. Kamu bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata startle dengan structure something plus startles plus object. For example, the sudden noise startled me. I almost dropped my phone. Suara mendadak membuat saya kaget. Saya hampir jatuhkan HP saya. Jadi misalnya kamu sedang asik main HP di kamar yang sunyi, tiba-tiba ada suara keras keluar di luar. Kamu refleks kaget sampai hampir jatuh HP-nya. Nah, itu yang disebut dengan startle, yaitu takut karena kaget mendadak. Contoh yang lain misalnya, the barking dog startled the old man. He jumped from his chair. Gonggongan anjing membuat pria tua itu kaget. Dia sampai meloncat dari kursinya. Misalnya ada seorang kakek duduk di teras. Tiba-tiba ada anjing menggonggong keras persis di dekatnya. Saking kagetnya, kakek itu sampai meloncat dari kursi. Itulah yang disebut dengan startle. Berikutnya ada alarm. Alarm yaitu untuk membuat seseorang takut bercampur cemas. Kamu bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata alarm ini dengan structure something plus alarms plus object. For example, the rising crime rate alarms the citizens. They worry about their safety. Tingkat kejahatan yang meningkat menakuti warga. Mereka khawatir tentang keselamatan mereka. Misalnya ada sebuah kota yang biasanya aman, tiba-tiba sering terjadi pencurian, perampokan,
bahkan penyerangan. Warga jadi gelisah, merasa tidak aman lagi. Itulah arti dari alarm, yaitu takut bercampur cemas karena ancaman serius. Contoh yang kedua, misalnya the sudden illness alarmed the family. They rushed her to the hospital. Penyakit mendadak itu menakuti keluarganya. Mereka buru-buru membawanya ke rumah sakit. Bayangin ada seorang yang tiba-tiba jatuh sakit parah. Keluarganya panik, takut terjadi hal buruk. Lalu buru-buru ke rumah sakit. Perasaan khawatir yang mendesak inilah yang disebut dengan alarm. Yang terakhir ada freak out. Freak out adalah takut atau panik tiba-tiba. Freak out ini bersifat informal. Kamu bisa membuat kalimat dengan kata freak out dengan structure subject plus freak out, atau bisa juga get freaked out. For example, I freaked out when I saw a huge spider in my room. I screamed so loud. Saya panik ketakutan waktu lihat laba-laba besar di kamar. Saya sampai teriak keras sekali. Bayangin kamu masuk kamar dan melihat laba-laba super besar di dinding. Kamu langsung teriak sekencang-kencangnya sambil lompat menjauh. Nah, ini contoh dari freak out, yaitu panik ketakutan secara mendadak dan biasanya ekspresif sekali. Contoh yang kedua, misalnya she freaked out over the horror movie. She covered her eyes the whole time. Dia panik ketakutan karena film horor. Sepanjang film matanya ditutup. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita sudah kenal banyak banget verb dalam bahasa Inggris yang artinya takut. Mulai dari scared dan frightened yang umum, terrified dan petrified yang menunjukkan rasa takut luar biasa, sampai freak out yang lebih santai dipakai sehari-hari. Intinya, setiap kata punya nuansa berbeda. Ada yang dipakai buat situasi formal, ada juga yang lebih cocok untuk obrolan santai. Kalau kalian bisa bedain dan pakai sesuai konteks, bahasa Inggris kalian bakal terdengar lebih hidup dan natural. Ingat ya, belajar bahasa itu jangan ditakuti, justru harus dicoba terus. Karena semakin sering kita praktek, semakin berani kita ngomong. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jangan lupa latihan dengan membuat kalimat kalian sendiri pakai verb tadi. Dan kalau kalian kasih like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel English Brain Pop biar nggak ketinggalan materi menarik lainnya. See you in the next video, and don't be afraid to learn English.